Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang maha besar dan maha mulia, Bapa yang penuh kasih dan kesabaran, sungguh kami bersyukur Bapa, karena memiliki Bapa yang mengerti keberadaan kami. Bapa, ampunilah kami untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Apa yang kami perbuat yang sudah mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini kami rindu Bapa. Biarlah Bapa boleh mengampuni untuk setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Dan Bapa melayakkan kami untuk saat ini kami boleh mendengar, belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolonglah supaya kami diberikan kemampuan dengan pertolongan Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang melakukan kehendak Bapa, sehingga kami boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah kekuatan dan kesabaran. Sahabat penjunanku pelitaku yang kekasih, penerbangan kami ke Manado ditunda karena ada masalah pada mesin pesawat. Penundaan selama 15 menit berubah menjadi 30 menit, lalu 60 menit, dan kemudian 3 jam. Para petugas pemelihara pesawat sibuk menenangkan orang banyak. Tapi mereka sudah lelah dan menjadi cepat marah. Saat malam semakin larut, kumpulan orang banyak itu mulai berubah menjadi kerusuhan massa. Mereka berteriak-teriak kepada petugas dengan bahasa yang kasar. Sang pilot bahkan datang untuk membantu. Tetapi orang banyak itu pun berbalik melawan dia. Saat saya memperhatikan kelanjutan situasi itu, seorang pria yang berdiri di sisi saya berkata dengan lembut, "Kesabaran akan sangat dibutuhkan malam ini." Sikap seperti apa yang paling cocok saat berhadapan dengan orang yang keras atau pemarah? Ada banyak orang atau bahkan kita akan menerima kenyataan yang buruk ketika kita tidak bisa mengendalikan setiap kata yang terlontar dari mulut kita. Berapa banyak kerugian yang diterima seseorang hanya karena kata-katanya menyakiti dan membuat orang tersinggung. Dan pada akhirnya, relasi yang dulunya baik harus putus dan porak-poranda. Padahal sebenarnya semua kerugian itu bisa sekali diminimalisir atau bahkan dihilangkan hanya dengan kesabaran dan kelembutan. Amsal mengatakan, dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lemah lembut mematahkan tulang. Di sini, penulis mudah mengingatkan kita bahwa ketika ada seorang yang memiliki kekuasaan, terkadang sikapnya menjadi arogan, keras hati, tidak mau mendengar, atau malah bertindak seenaknya sendiri. Sehingga untuk mengutarakan sesuatu, apakah itu pendapat atau saran, terlalu sulit bagi orang lain. Amsal mengajarkan kita bahwa hanya dengan kesabaran dan lidah yang lembutlah
maka orang bisa meyakinkan penguasa dan bisa membangun komunikasi dengan penguasa. Sekeras apapun hati si lawan bicara kita, maka kita akan mampu untuk membentuknya dan mampu untuk meyakinkannya. Seringkali kita gagal membangun relasi yang baik dengan orang lain hanya karena kita sendiri tidak sabar, tidak mau memberi hati untuk memahami cara dan situasi orang yang kita ajak bicara. Karena itu, kita diajarkan bahwa tidak akan pernah rugi jika kita mau untuk bersabar. Karena itu akan memberikan berkat bagi kita dan mempererat hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana cara Anda menghadapi situasi yang membutuhkan kesabaran? Apakah perkataan yang Anda keluarkan pernah menyinggung orang lain? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu terus mengingatkan kami agar kami menjaga hati kami dengan segala kesabaran dan kelembutan. Tolonglah kami untuk bisa menjaga mulut dan lidah kami. Karena hanya melalui mulut dan lidah, kami dapat berelasi dengan siapapun dengan baik. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Bapa, untuk kami berkata-kata yang menyukakan hati, menyenangkan, memberikan kekuatan, khususnya di dalam dunia kerja yang semakin banyak diwarnai dengan tekanan hidup. Berikanlah kesabaran kepada kami di dalam berkata-kata dan saat berhadapan dengan orang lain. Terima kasih Bapa atas semua berkat yang Bapa berikan bagi setiap kami. Terima kasih karena penyertaan-Mu Bapa sungguh nyata bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan baik. Dan saat ini kami memohon kiranya Bapa melindungi dan menyertai istirahat kami di malam hari ini, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
di